Dari hari ke hari, sangat terasa pengaruh kebendaan kian mengabuti alam pikiran dan alam kerohanian manusia. Banyak orang mengaku beragama, namun tidak dapat merasakan kenikmatan sesungguhnya dalam keagamaan. Mereka tidak menyadari dengan seyakin-yakinnya kehadiran Tuhan yang Maha Hidup. Apa sebab dari keadaan menyedihkan ini? Sebab utamanya adalah keimanan sudah lama ditarik Allah kembali ke langit. Puncak dari kerusakan dunia akibat hilangnya iman ini adalah abad 20. Tiada hari tanpa bencana, perang, konflik, dan perpecahan di seluruh dunia. Di ranah agama, tidak ada agamawan berbicara tentang keimanan. Dalam pengajian-pengajian, banyak dari mereka hanya bisa berbicara panjang lebar dan dalam tentang amal-amal sementara umat terpecah, baik antar agama atau dalam agama. Karena memang hanya itu yang tertinggal untuk diceramahkan, hal-hal yang bisa dipelajari oleh akal dan indera. Tapi apalah artinya amal-amal tanpa iman? Ibarat pohon tanpa akar, ada angin agak besar saja, ia langsung tumbang. Umat manusia saat ini berteriak meminta kembalinya iman itu ke dada mereka. Mereka tidak lagi perlu ceramah-ceramah soal amal. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan hal-hal keimanan. Tidak ada yang tahu atau punya solusi untuk banyaknya bencana, perang, dan perpecahan umat. Karena semua ini ada dalam ranah iman yang gaib. Tidak ada yang membahas apa rencana Allah untuk menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan ini. Tidak ada yang menjelaskan cara Allah akan menghidupkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya dengan terus mengalirkan keberkatan rohani beliau hingga hari kiamat. Tidak ada yang membicarakan cara Allah akan menampakkan keajaiban-keajaiban kepada mereka yang meyakini kekuasaannya dan setia dalam upaya menyempurnakan imannya. Kapan terakhir kita mendengar ceramah yang membahas apa sesungguhnya makna nikmat yang terkandung dalam doa Al-Fatihah yang selalu kita ucapkan dalam sholat-sholat kita? Tidak ada yang membicarakan hal-hal ini. Karena semua ini adalah perkara gaib keimanan yang hanya dibukakan ilmunya kepada Nabi dan Rasulnya. Dengan karunia Allah, Rasul akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Beliau imam zaman, juru selamat, hakim yang adil, pembaharu rohani atau mujadid, dan pemersatu umat manusia di seluruh dunia. Untuk memenuhi keinginan kawan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, saya persembahkan audiobook ajaranku karya beliau. Audio 1 jam lebih gratis. Di dalamnya beliau menjelaskan hal-hal keimanan dan amal untuk menyelamatkan umat manusia dari malapetaka air bah, materialisme, dan anti agama yang kini mengancam kehidupan rohani umat manusia. Klik myviral.biz.id untuk mengunduh MP3 Ruhani Gazain. Beriman kepada Allah serta kepada segala kekuatannya merupakan syarat yang penting bagi jemaat kita. Resapkanlah keimanan ini ke dalam kalbumu. Berikanlah tempat yang utama kepada keimanan lebih daripada kepada urusan pribadimu, kesenangan-kesenanganmu, dan segala hubungan-hubunganmu. Dengan perbuatan-perbuatan nyata, disertai keberanian yang pantang menyerah, perlihatkanlah kesetiaan dengan sejujurnya. Orang-orang lain di dunia ini tidak menganggap Tuhan sebagai zat yang lebih penting dari harta benda mereka dan saudara-saudara serta karib kerabat mereka. Akan tetapi, kamu harus memberi kepadanya tempat yang paling utama, supaya di langit kamu ditulis di dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda karunia adalah cara kebiasaan Tuhan semenjak zaman di hari. Tetapi, kamu sekalian dapat mengambil bagian dari hikmah cara kebiasaan ini hanya apabila tidak ada suatu sebab yang memisahkan kamu dari dia. Apabila keinginanmu jadi keinginannya. Apabila kamu mempunyai hasrat dan kedambaan akan sesuatu, itu pun merupakan hasrat dan kedambaannya. Dan hanya apabila sepanjang masa, baik dalam keadaan keberhasilan maupun dalam menghadapi kegagalan, biarpun dalam keadaan yang memberi secerca harapan, ataupun pada saat kamu dihadapkan kepada keputusasaan, kepalamu sujud mencium duli telapak kakinya, menyerah kepada segala kehendaknya. Jika kamu berbuat itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan yang sudah lama menyembunyikan wajahnya dari permukaan bumi ini. Apakah ada di antara kalian yang mengamalkan ajaran ini?
dan hanya mencari keridhoannya, tanpa menampakkan rasa ketidakpuasan atas qadha dan qadarnya, atas caranya dia bekerja. Bahkan apabila kamu dihadapkan kepada suatu musibah, kamu harus melangkah terus ke muka, sebab ini merupakan kiat atau kunci bagi keberhasilanmu. Kamu harus berusaha sekuat tenaga menyebarluaskan etikat ketauhidan ke seluruh penjuru dunia. Berbelas kasihlah